Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, tingkat 2A Kebidanan Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari dengan NIM P003240180115. Di sini saya akan membawakan materi tentang imunisasi bayi BCG, DPT, HB, campak, dan polio. Baik, langsung saja. Pengertian imunisasi. Imunisasi merupakan suatu program yang sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori atau daya ingat. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi, atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia seperti pada imunisasi cacar variola. Kemudian pengertian vaksin BCG. BCG adalah vaksin hidup yang dibuat dari Mycobacterium bovis yang dibiak berulang selama 1-3 tahun sehingga didapatkan hasil yang tidak virulen tetapi masih mempunyai imunogenitas. Vaksin BCG menimbulkan sensitivitas terhadap tuberkulin, tidak mencegah infeksi tuberkulosis tetapi mengurangi resiko terjadi tuberkulosis berat seperti meningitis atau TB dan tuberkulosis Miller. Selanjutnya, indikasi untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Kemudian kontraindikasi. Yang pertama itu adanya penyakit kulit yang berat atau menahun seperti eksim, furunkulosis dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu mereka yang sedang menderita TBC. Kemudian efek samping. Imunisasi BCG tidak menyebabkan reaksi yang bersifat umum seperti demam. Setelah 1-2 minggu akan timbul indurasi dan kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pustul. Kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu pengobatan, akan sembuh secara spontan dan meninggalkan tanda parut. Yang kedua itu vaksin DPT atau difteri, pertusis, tetanus adalah vaksin yang terdiri dari toksoid, difteri, dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri pertusis yang telah diinaktivasi. Kemudian indikasi untuk pemberian kekebalan secara simultan terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian kontraindikasi gejala-gejala keabnormalan atau pada periode bayi baru lahir atau gejala serius keabnormalan pada syaraf merupakan kontraindikasi pertusis. Anak-anak yang mengalami gejala-gejala parah pada dosis pertama, komponen pertusis harus dihindarkan dosis kedua, dan untuk meneruskan imunisasinya dapat diberikan DT. Kemudian efek sampingnya yaitu gejala-gejala yang bersifat sementara seperti lemas, demam tinggi, iritabilitas, dan merancau yang biasanya terjadi 24 jam setelah imunisasi. Kemudian vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diaktifkan dan bersifat infeksius berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi atau Hansenula polymer menggunakan teknologi DNA rekombinan. Kemudian indikasi untuk pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan virus hepatitis B. Kontraindikasi hipersensitif terhadap komponen vaksin sama halnya seperti vaksin-vaksin lain. Vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat disertai kejang. Selanjutnya, efek samping. Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembekakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Kemudian yang keempat, vaksin polio atau oral polio vaksin. Vaksin oral polio adalah vaksin yang terdiri dari suspens virus polymyelitis 1, 2, 3 atau strain Sabin.
yang sudah dilemahkan dibiarkan jaringan ginjal kera dan distabilkan dengan sukrosa. Kemudian indikasi. Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Kontraindikasi. Pada individu yang menderita imunodefisiensi, tidak ada efek yang berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Namun, jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, maka dosis ulangan dapat diberikan setelah sembuh. Kemudian, efek samping. Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Kemudian yang kelima itu vaksin campak. Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan setiap dosis 0,5 mili. Mengandung tidak kurang dari 1000 inaktif unit virus strain dan tidak lebih dari 1000 mcg residu kanamycin dan 30 mcg residu erythromycin. Kemudian indikasi untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Kontraindikasi, individu yang mengidap penyakit imun defisiensi atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia, limfoma. Itu efek samping. Hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi. Dan materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.